Pemirsa, PP Muhammadiyah menyarankan agar Kemenak tidak perlu menggelar sidang isbat, pasalnya sidang isbat hanya berpotensi menghabiskan anggaran. Berbeda dengan Muhammadiyah, PBNU justru meminta sidang isbat tetap digelar karena akan berdampak positif untuk menyatukan seluruh ormas Islam di Indonesia. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah pada Minggu 10 Maret 2024. Namun, rencana tersebut memiliki perbedaan pandangan antara Kemenak dan pimpinan pusat Muhammadiyah soal perlu atau tidaknya sidang isbat digelar. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti menyarankan agar Kemenak tidak perlu menggelar sidang isbat. Pasalnya, Abdul Muti beranggapan pemerintah telah memiliki kriteria dalam penentuan awal Ramadan. Atas dasar tersebutlah, menurutnya sidang isbat hanya berpotensi menghabiskan anggaran. Berbeda dengan Muhammadiyah, PBNU justru tidak setuju atas usulan PP Muhammadiyah tersebut. Menurut Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ahmad Farrozi, sidang isbat akan berdampak positif untuk menyatukan seluruh umat Islam di Indonesia. Terlepas dari polemik yang ada, sidang isbat akan tetap berjalan dengan melibatkan tim hisab dan rukyat Kemenak, serta dihadiri para duta besar negara sahabat dan perwakilan ormas Islam. Sidang juga akan melibatkan perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, BMKG, serta undangan lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, usulan tidak perlu menggelar sidang isbat karena dianggap berpotensi menghabiskan anggaran. Kita akan membahasnya dengan Asrorun Niam, Ketua Bidang Fatwa MUI. Assalamualaikum, selamat sore Pak Asrorun, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat Mbak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak Asrorun. Anda setuju Pak jika sidang isbat ditiadakan sesuai dengan saran dari PP Muhammadiyah karena dinilai berpotensi pemborosan anggaran? Ya, saya bisa memahami apa yang disampaikan oleh Prof. Abdul Muti sebagai Sekretaris Umum PP Muhammadiyah mengenai usulan peniadaan sidang isbat dengan pertimbangan sudah adanya kejelasan mengenai kondisi tahun 2024 atau Ramadan 1445 Hijriah ini. Tetapi ketika dikaitkan dengan anggaran mungkin harus didiskusikan secara lebih lanjut ya, karena ada hal yang bersifat faktual kasuistik, ada hal yang bersifat normatif ya, sesuatu yang dasain dan juga dasholen. Dalam konteks tahun ini memang secara astronomis kondisi hilal di akhir bulan Sya'ban itu sudah muncul, tetapi ketinggiannya berada di dalam posisi yang secara saintifik dia tidak dimungkinkan untuk bisa dilihat atau ghairu mungkin lirru'ya. Kriteria yang sudah disepakati oleh pemerintah dan bersama ormas-ormas Islam serta negara-negara Mabim, ketinggian hilal itu 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Nah, untuk tahun 1445 Hijriah ini ketinggiannya masih di bawah 1 derajat. Sehingga secara astronomis memang mustahil untuk bisa dilihat. Nah, kalau dari sisi kondisi faktual hari ini, kita bisa memahami peniadaan sidang isbat karena kalau toh sidang isbat dilakukan, hasilnya pada hakikatnya sudah diketahui. Nah, akan tetapi sidang isbat bukan hanya sekedar untuk memastikan atau tidak memastikan, tetapi yang pertama itu adalah sarana untuk kepentingan penyaluran aspirasi keagamaan dari seluruh ormas Islam dan juga ahli yang memiliki latar belakang di bidang hilal dan juga ru'yah. Kemudian yang kedua, pelaksanaan tugas serta kewenangan ulil amri di dalam menetapkan setelah mendengar pandangan para ulama ya. Itu adalah kanalisasi dari berbagai pandangan
terkait dengan masalah keagamaan yang bersifat Baik, sosial baik. atau dikenal sebagai fikih Oke, ijtimai. Pak Nah, dengan Asrorun. demikian saya secara pribadi bisa memahami kegelisahan atau setidaknya usulan Prof. Muti sebagai sekretaris umum. Saya nggak tahu apakah itu officially dari PP Muhammadiyah atau pandangan dari sekretaris umum. Ketika itu dihadapkan kepada kondisi faktual hari ini. Oke. Akan tetapi secara normatif sidang isbat dibutuhkan sebagai mekanisme formal di dalam menjalankan tugas negara menetapkan masalah-masalah keagamaan yang menjadi urusan publik. Baik, Pak Asrorun, pemerintah kan sudah memiliki kriteria dalam penentuan awal Ramadan didasarkan pada kriteria bulan baru Hijriah Mabims. Nah, mungkinkah jika kelak pengumuman atau penentuan satu Ramadan dan juga Idul Fitri tinggal diumumkan, tidak perlu mengadakan sidang isbat? Jadi mekanisme penetapan awal Ramadan, awal Syawal, Zulhijjah itu di samping dengan mekanisme astronomis, menghitung dengan hisab atau dengan ilmu astronomi, juga diyakinkan melalui penglihatan langsung. Nah, penglihatan langsung ini kan nggak bisa kira-kira. Penglihatan langsung ini bagian dari pembuktian atas ilmu astronomis yang sudah dirumuskan sebelumnya. Dan keduanya itu ditempuh. Maka untuk menjalankan dua langkah ini harus ada persaksian dan juga mendengar orang yang melihat. Nah, untuk kepentingan penyampaian informasi dikanalisasi hingga kemudian dilaporkan, setelah pelaporan diverifikasi dan juga dijadikan dasar untuk apa? Untuk penetapan. Nah, itulah alurnya seperti itu secara logik ya. Tetapi secara khusus memang karena untuk tahun 1445 Hijriah ini, seluruh ahli hisab, ahli astronomi memiliki kesamaan pandang bahwa ketinggian hilal pada saat akhir Sya'ban itu berada di bawah kriteria yang memungkinkan untuk bisa dilihat, yaitu setinggi minimal 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Sekarang kondisinya dia sudah wujud, tetapi secara teori nggak mungkin bisa dilihat. Karena ketinggiannya belum sampai 1 derajat. Itu semua sepakat. Akan tetapi untuk memasuki tahap berikutnya formally dilewati, yaitu melihat. Kemudian nanti juga tetap ditetapkan. Siapa yang menetapkan? Bukan individu-individu. Karena ini adalah masalahnya adalah masalah fikih sosial. Butuh kehadiran negara. Maka negara yang direpresentasi oleh Menteri Agama yang memiliki tugas kewenangan mengurusi urusan keagamaan menetapkan. Tetapi mekanisme penetapannya tidak boleh suka-suka. Harus mendengar, melihat, kemudian mendasarkan diri pada pandangan keulamaan. Dalam hal ini ada ormas-ormas dan kemudian pertimbangan dari Majelis Ulama Indonesia. Baik, Pak Asrorun, kita tahan dulu sejenak. Kita juga masih mencoba menghubungi Pak Abdul Muti dari PP Muhammadiyah. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews Sore. Anda kembali di iNews Sore pemirsa, dan masih bersama kami ada Pak Asrorun Niam, Ketua Bidang Fatwa MUI, dan masih membahas mengenai usulan peniadaan sidang isbat yang dinilai berpotensi menghabiskan anggaran. Kita lanjutkan kembali Pak Asrorun. Jadi kalau kita menyambung pernyataan Pak Asrorun di segmen sebelumnya bahwa sidang isbat itu jadi tidak hanya semata-mata sebagai penentuan satu Syawal atau satu Ramadan saja, tetapi juga bisa menjadi media wadah persatuan umat dan juga forum silaturahmi, begitu ya Pak Asrorun? Iya, bukan hanya sekedar ini ya. Di situ akan ada pertukaran ide, gagasan, kemudian saling memberi informasi, kan bisa jadi berdebat untuk kepentingan keagamaan
dan kanalisasinya ada di sidang isbat itu. Kalau tidak ada sidang isbat, masing-masing menggunakan pendektannya, kemudian masing-masing meyakini sesuai dengan apa yang difahami, tidak ada jembatan untuk mengkomunikasikan ide dan gagasan. Akhirnya ibarat rel ini terus jalan sendiri-sendiri, tidak akan ada forum yang mempertemukan. Dan forum sidang isbat yang biasanya diawali dengan mudzakarah, diskusi dengan para pimpinan ormas Islam yang memiliki keahlian di bidang falak dan juga ilmu hisab, serta para ahli astronomi mendiskusikan masalah-masalah kontemporer terkait dengan penetapan awal Ramadan dan juga awal Syawal. Baik, saya jadi ingin tahu Pak Asrorun sebetulnya bagaimana sejarah pelaksanaan sidang isbat di Indonesia, seperti apa awal mulanya Pak Asrorun? Ya, sebenarnya sidang isbat ini sudah dilaksanakan dan pelaksanaannya di dalam upaya menjalankan tugas negara dalam mengurusi masalah-masalah keagamaan masyarakat tanpa intervensi terkait dengan substansi keagamaannya. Substansi keagamaan mengenai apakah sudah masuk atau tidak itu diserahkan oleh ahli-ahli agama yang direpresentasi oleh ahli dari masing-masing ormas Islam. Itu substansinya. Begitu mereka bermusyawarah, kemudian hasilnya ditetapkan oleh pemerintah melalui Menteri Agama. Dengan demikian, Menteri Agama tidak sedang menetapkan masalah keagamaan dengan otoritasnya. Tetapi otoritas penetapan itu didasarkan kepada pandangan dan juga masukan ahli agama. Inilah hubungan yang dikenal di dalam teori relasi agama dan negara sebagai teori simbiotik. Hubungan negara dan agama yang saling menguatkan tanpa intervensi antara satu dengan yang lain. Nah, dalam konteks masalah fikih sosial, fikih ijtimai, enggak dibolehkan masing-masing individu ulama atau ormas menetapkan sendiri-sendiri. Itu nanti akan berdampak kepada kegaduhan dan juga faudo atau kericuhan, ya. Maka kemudian atas dasar disiplin keilmuan yang dimiliki oleh ahli, oleh ulama, oleh astronom, kemudian dimusyawarahkan. Sekarang ada ikhtiar untuk merumuskan satu mekanisme yang mendekatkan kriteria di antara para anggota ormas, yang kemudian terakhir disepakati sekalipun belum utuh meresepsi kriteria Mabim mengenai batasan minimal ketinggian hilal yang secara saintifik dia bisa dilihat atau imkanur ru'yah, memungkinkan untuk bisa dilihat, yaitu dengan ketinggian hilal 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Nah, baik, terima kasih Pak Asrorun Niam. Pengetahuan berkembang. Baik, terima kasih Pak Asrorun Niam, Ketua Bidang Fatwa MUI telah bergabung bersama kami di AI News Sore.